Apa? Yang keras, yang kompak. Maksiat yang paling besar dosanya lebih daripada pembunuhan adalah fitnah. Dan yang paling besar lagi adalah yang difitnah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada maksiat yang lebih hebat daripada ulama difitnah. Nggak ada maksiat yang lebih dahsyat daripada ulama, kiai difitnah, cucu Rasulullah habaib difitnah. Ini namanya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bangkunya ini apa nggak kelihatan, saya ibu nggak kelihatan ya. Betul Bu? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah Rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah itasamtu billah. Fawatu amri ila Allah masya Allah la quwwata illa billah. Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku berwasiat kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, sambil bebenah ini ya. Karena ketahuilah yang membuat Indonesia selamat itu adalah takwa. Betul apa tidak? Allah yang berjanji, dan kalau Allah berjanji tidak akan pernah Allah ingkar janji. Yang Allah janjikan adalah kalau bertakwa pasti akan Allah kasih jalan keluar dari segala persoalan. Hari ini kita nggak usah pakai rahasia-rahasiaan. Bangsa kita sedang terpuruk. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Lagi terpuruk. Solusinya maaf, ada sabotase. Tes. Solusinya bagus ya? Hah? Solusinya bagus ya? Nggak ada solusi. Solusinya takwa. Solusinya iman, takwa. Selesai semua persoalan. Ya ja'allahu makhraja. Pasti akan Allah berikan, akan Allah kasih jalan keluar yang terbaik. Itu solusinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, solusinya adalah kembali. Solusinya adalah kembali. Solusinya kembali ke takwa. Iman, takwa dijamin Allah kasih jalan keluar atas segala persoalan hidup. Harus mayoritas yang bertakwa. Kalau cuma sedikit nggak jadi. Kalau banyakkan yang maksiat, kena lagi nanti. Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indih. Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Mana tuh tas. Maka azab Allah akan turun secara merata kalau maksiat berkembang. Tahu nggak maksiat yang paling besar dosanya dari pembunuhan? Apa itu? Apa? Yang keras, yang kompak. Maksiat yang paling besar dosanya lebih daripada pembunuhan adalah fitnah. Dan yang paling besar lagi adalah yang difitnah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada maksiat yang lebih hebat daripada ulama difitnah. Nggak ada
maksiat yang lebih dahsyat daripada ulama, kiai difitnah, cucu-cucu Rasulullah, habaib difitnah. Ini namanya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Saya belum mulai ceramah. Belum mulai, ini baru pembukaan. Masya Allah. Hari ini, malam ini kita ketemu. Ini bukan malam terakhir ya? Masih ada lagi? Malam terakhir? Oh. Karena bukan malam terakhir, slow aja dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin, malam ini kembali Al-Fakir menyampaikan materi ceramah soal sejarah. Tidak lain tidak bukan, tadi cuma pembukaan, cuma sedikit pemanasan. Tidak lain tidak bukan, balik kita kepada sejarah. Dan Al-Fakir ingin menyampaikan sejarah tentang Piagam Madinah, konstitusi pertama di dunia. Konstitusi ini belum, ya Allah ya Rabb, zaman itu nggak ada yang sanggup deh, nggak ada yang sanggup kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Konstitusi ini terkenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Adalah konstitusi pertama di dunia, dibuat tahun 622 oleh seorang yang luar biasa di zamannya, penghulu alam semesta, yang paling cerdas seumur-umur manusia, yang kecerdasannya lebih daripada dihimpunnya semua manusia, yang di zamannya orang yang paling kaya raya. Nggak ada yang lebih kaya daripada Nabi kita Muhammad pada zamannya, tapi beliau memilih untuk hidup sederhana. Kalau bapak ibu membaca satu hadis di mana Nabi udah puasa 3 hari belum makan, itu hanya satu peristiwa saja, yaitu peristiwa Khandaq. Ketika memang tidak bisa pulang berbulan-bulan dalam situasi perang, wajar kalau ternyata menahan lapar. Jangan jadikan itu sebagai patokan. Nabi kita itu kaya raya, namun beliau memilih hidup miskin dan sederhana. Di zamannya beliau satu-satunya manusia yang memperkenalkan barang-barang orang-orang Mekah. Berarti beliau adalah eksportir pertama di dunia. Di zamannya semua orang yang keluar kota akan titip barangnya kepada beliau. Bahkan yang notabene-nya musuh sekalipun, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, nitip barang ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau sangat terpercaya. Sehingga wajar kalau saya katakan beliau adalah bapak pegadaian pertama di dunia. Tadi bapak eksportir pertama di dunia. Di zamannya juga semua orang-orang Quraisy meminjam uang kepadanya dan tidak diberikan bunga, dikembalikan sesuai dengan pinjamannya. Inilah sehingga boleh dikatakan beliau bapak koperasi simpan pinjam pertama di dunia. Di zamannya beliau mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin, nggak sampai di situ. Dia persatukan suku Aus dan suku Khazraj, dipersatukan Bani Quraidah dan Bani yang lain, dipersatukan Yahudi dengan Yahudi, Nasrani dengan Nasrani, dipersatukan semua. Maka wajar kalau dikatakan beliau bapak persatuan dunia. Di zamannya semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah, nggak dibedakan suku, ras, kelompok, nggak dibedakan warna kulit, asal muasal, nggak. Maka wajar kalau dikatakan beliau bapak musyawarah mufakat dunia. Dan seterusnya, terlalu banyak untuk disebutkan. Namun izinkan Al-Fakir malam ini menyampaikan dan meluruskan sejarah Islam
dari satu poin. Kami udah merancang materi. Dari pertemuan pertama kami datang ke Pekanbaru, masih kurang kayaknya ini. Dan hari ini izinkan saya membawakan satu materi piagam Nabi Muhammad SAW. Konstitusi pertama di dunia dibuat tahun 622 oleh tangan Nabi kita sendiri, dan sampai sekarang berlaku, dipakai oleh Amerika menjadi Declaration of Human Rights, dipakai PBB, dipakai di Swiss menjadi Perjanjian Jenewa, dipakai di semua dunia, bahkan dipakai oleh negara kita menjadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Semua mengakui hal itu. Semua yang mencari sejarah ini insya Allah dijamin akan terkagum-kagum, akan makin cinta, akan makin sayang dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi belum ceramah ya, pembukaan ya, pembukaan. Izinkan saya menyampaikan pertama dan utama terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama ya alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah semua yang menggerakkan ini. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Nurul Iman yang telah menyediakan waktu ini, yang membuat Al-Fakir menjadi sangat terhormat. DKM yang saya hormati dan seluruh jajarannya, mudah-mudahan Allah jadikan antum semua orang-orang yang mulia dan takwa, dan keturunan-keturunan antum semua Allah muliakan kedudukannya dunia wal akhirat. Allah jadikan antum orang-orang kaya raya dan dermawan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih berikutnya kami sampaikan kepada AR Manajemen yang telah menghubungi kami di Jakarta, di mana kami sangat memilih gitu ya. Dan ternyata menurut pendapat kami, AR Manajemen adalah sekelompok anak muda di Pekanbaru yang ikhlas, yang memperjuangkan tenaga, waktu, pikiran untuk membumikan Al-Quran dengan menciptakan rumah-rumah tahfiz tanpa proposal, tanpa minta-minta, berupaya ya dengan segala macam daya upaya dan kreasinya. Mari kita bantu, mari kita support untuk antum, bukan untuk beliau. Bukan beliau, mereka bukan mencari kekayaan. Kalau mencari kekayaan dagang, ya mau lebih cepat lagi jadi politikus, cepat tuh kayanya. Mau lebih cepat lagi jadi anggota DPR, cepat kaya rayanya itu. Mereka nggak mencari kekayaan, mereka mencari ridho Allah. Kalau kita nggak bantu, Allah akan pilih orang lain untuk membantu. Nggak mungkin Allah diamkan. Orang-orang yang menolong agama Allah pasti akan Allah tolong. Wa yasabbit aqdamakum, dan Allah teguhkan kedudukannya. Dan Allah perintahkan untuk menolong. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hai orang beriman, jadilah penolong-penolong Allah. Mana bisa Allah ditolong? Maksudnya menolong agama Allah dan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebabnya kami berterima kasih kepada AR Manajemen yang telah menghubungi dan kemudian berupaya sedemikian rupa untuk di masjid-masjid di Pekanbaru ini. Terima kasih juga kepada Bapak Kapolsek yang telah mengizinkan acara ini berlangsung. Bapak Kapolsek Pak Situmeang ya, hadir? Hadir? Hadir Pak Kapolsek? Ada anggotanya? Anggota ada? Mungkin Kasat Intelnya hadir? Ada? Tolonglah hadir ke depan biar bisa memberikan arahan gitu ya, supaya bisa apa? Ya memberikan sambutan lah ya, wakil-wakilnya atau utusannya atau yang mewakili. Lurah mana nih? Lurah apa? Ejosari. Tejosari. Pak Lurah hadir, Pak Lurah? Atau yang mewakili?
Baik. Atau Pak Camat hadir, Pak Camat? Hadir. Pak Camat, Ibu Camat, maaf. Hadir? Diundang kan? Terakhir Pak RW dah, Pak RW mana Pak RW? Pak RW mana Pak RW? Hadir. Weh, Masya Allah, MC-nya Pak RW. Allahu Akbar. Jangan-jangan imamnya Pak Lurah tadi. Alhamdulillah kalau dihadirin oleh Umaro, wakil daripada pemerintah, itu enak sekali. Atau babinsa barangkali TNI. Allahu Akbar. Harusnya setiap acara hadir atau diundang, dengan hormat diundang, kasih slot waktu di panitia, slot waktu untuk bicara sehingga bisa lebih dekat dan lebih nyaman, ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih juga kepada semua keamanan termasuk ini Brigade 08. Betul ya? Brigade 08. Apa artinya 08? Organisasi yang didirikan 8 jenderal. Organisasi ini didirikan oleh 8 orang jenderal, makanya disebut Brigade 08. Betul ya? Subhanallah. Terima kasih dan sampaikan salam hormat al-fakir saya kepada mereka semua. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah sibuk menyiapkan makanan buat kami, luar biasa. Pisang rebus, kacang rebus, dan kopi Jambi AAA. Alhamdulillah. Mari kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat. Ini yang kita bicarakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kalau antum diem, nggak ada getaran, mendingan istighfar, beneran. Bapak Ibu sekalian, saya serius. Mendingan istighfar. Kalau disebut nama Nabi diem, nggak ada getaran di hati, nggak ada nyer gitu, mendingan ente istighfar. Kenapa? Ente nggak kangen sama beliau, kurang cinta kepada beliau. Cinta itu seperti anak muda yang pengen kawin, atau anak muda yang sedang melakukan PDKT, kepingin banget nih si siapa namanya, Iwan misalnya, dengan Jamilah misalnya, pengen banget dengar namanya doang Jamilah, gitu. Kenapa? Karena cinta banget, rindu banget, kayak begitu gitu. Lewat rumahnya, ngelihat gentengnya doang kita ser. Begitu Pak. Kalau sama Nabi nggak begitu, istighfar aja mendingan, beneran. Beneran serius. Saya mengkritik dari awal, datar aja ketika disebutkan nama Nabi. Padahal kata Nabi, raghima'an furujulin dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Ini orang bakal tersungkur, hidung nyusruk ke tanah, akan hina dan kecewa. Dzukirtu indahu, disebutkan namaku di sisinya, tapi lam yusalli alayya, dia nggak bersalawat kepadaku. Nabi bukan kepengenan diselawatin buat kita, karena sekali salawat kepada Nabi, Allah bersalawat kepada antum 10 kali. Jadi, dan yang kita bicarakan ini beliau hari ini. Sayang, 1000 sayang. Di sekolah kita coba diajarkan Nabi punya sifat apa, Bu? Siddiq, terus tabligh, terus amanah, terus fatonah, terus selesai. Sedih, nggak cukup. Beliau bukan cuma itu. Beliau bukan cuma siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Beliau bukan cuma benar menyampaikan, terpercaya dan cerdas. Bukan cuma itu. Beliau bapak persatuan dunia. Beliau bapak toleransi dunia. Beliau pelindung minoritas. Beliau bapak yang sangat mengayomi seluruh bangsa. Waktu itu bangsanya berarti bangsa Madinah, ya, di negara Madinah. Beliau bapak yang melindungi orang-orang. Beliau adalah kepala negara yang paling melindungi semua warganya. Beliau nggak bedakan dalam melindungi warganya, baik Islam maupun Kristen maupun Hindu, nggak ada Hindu, Buddha nggak ada, Yahudi, Majusi. Beliau lindungi semua.
Beliau berikan kebebasan untuk beribadah. Beliau haramkan kita mengganggu. Sahabat, diharamkan mengganggu mereka. Bahkan kata Nabi, yang memusuhi mereka sama dengan memusuhi aku. Sampaikan ini kepada anak-anakmu biar mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan cuma Nabi buat orang Islam. Semua merasakan manfaatnya. Semua merasakan kedahsyatan pimpinannya. Sampai Nabi kita membuat sebuah perjanjian untuk menyelenggarakan negara Madinah. Perjanjian itu disebut Piagam Madinah Al-Munawwarah, Wa'dal Madinatul Munawwarah. Apa bunyinya? Saya akan bacakan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya singkat karena udah saya persingkat karena hari sudah larut malam dan besok subuh jam 2:30 harus berangkat ke daerah Kerinci untuk siap Indrapura, kerajaan itu, kerajaan ya, siap Indrapura. Jadi harus menyiapkan fisik ya. Saya bacakan nih Pak. Sebentar sebelum saya bacakan, dengerin dulu deh. Gini. Ya halo. Halo. Bisa dengan Pak Iwan. Pak, Bu. Ini yang saya ceritakan tahun 622. Waktu piagam itu dibuat. Maka bandingkan yang Nabi buat dengan raja yang lain buat. Kan Nabi seorang raja juga kan, Nabi seorang presiden juga kan, Nabi seorang kepala negara kan, Nabi jenderal yang memimpin perang kan, Nabi seorang ayah kan, Nabi seorang kakek kan, Nabi seorang suami kan, Nabi seorang pemimpin kan, Nabi seorang lengkap lah beliau. Beliau seorang pedagang yang hebat kan, beliau konglomerat kan, beliau juga orang miskin kan. Gimana Ustadz konglomerat miskin juga? Konglomerat memang kaya raya tapi beliau memilih hidup miskin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, di tahun 622 di sebelah atas itu ada negara yang namanya negara Romawi. Rajanya menentukan kalau beda pendapat sama raja mati langsung. Kalau ada agama yang lain dalam satu negara itu mati, dibunuh. Itu peraturannya memang. Dan yang boleh kawin sama perempuan hanya keluarga dan keturunan raja. Kalau nggak punya terah raja dikebiri, dipotong, nggak boleh kawin, saudara. Itu di atas Romawi namanya. Dan sangat jahiliyah. Kenapa? Karena piaraan raja itu singa dan makannya orang, dibungkus dengan gladiator. Tuh dia. Di sebelah timur ada kerajaan Majusi Persia. Di sana punya peraturan yang luar biasa jahiliyah, bahwa setiap orang yang boleh meniduri anak adalah ayahnya. Ayahnya adalah yang paling berhak untuk menghamili pertama kali anaknya. Ini saya ngomong berdasarkan sejarah. Biadab luar biasa. Agamanya harus nyembah api. Kalau ada yang tidak nyembah api, dibunuh atau keluar dari Persia. Di sebelah bawah Persia ada Asia Timur. Rajanya namanya Kongfu Se. Biadab luar biasa. Setiap memenangkan perang, dimanapun dia perang, yang kalah perang itu dikumpulin di kerangkeng untuk dimasak orang satu persatu untuk persediaan makan. Kanibal. Di sebelah barat ada kerajaan Habasyah, Raja Najasyi namanya. Tadi rajanya Manggus namanya. Raja Najasyi juga menerapkan hal yang aneh. Kalau beda pendapat sama raja, dibunuh atau keluar dari negara Habasyah.
Begitu suasana tahun itu, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah yang mengatakan dan melindungi semua orang, yang mengatakan tidak boleh memaksa orang masuk agama apapun, yang mengatakan tidak boleh mengganggu mereka, yang mengatakan kalau mengganggu orang-orang Nasrani, Yahudi, dia akan bermusuhan dengan aku di hari kiamat. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa. Diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, bahkan dijamin oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 108, tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan orang lain, tidak boleh mencela tempat ibadah orang lain, tidak boleh mencela lambang-lambang agama orang lain. Orang lain yang beragama aja nggak boleh dicela, dan memang agama lain nggak pernah mencela pembawanya. Belum pernah kita dengar orang Kristen menghina pendetanya. Belum pernah kita dengar orang Hindu mencela biksunya. Belum pernah kita dengar orang Hindu mencela pendeta Hindunya. Belum pernah kita dengar orang Katolik mencela Bunda Marianya. Belum pernah dengar. Yang kita dengar setiap saat adalah orang Islam yang mencela habaib, orang Islam yang mencela kiai, orang Islam yang mencela ustaz-ustaz mereka. Allahu Akbar. Ini siapa ini orang sebenarnya? Pemecah belah umat. Kenapa ini orang didiemin? Dicela habis-habisan, dikatain kadrun, dikatain cebong kampret, dikatain apa semua, main kata-kataan. Tadi yang baca Al-Quran siapa tadi? Suratul Hujurat ayat 11. Haram Pak manggil saudaramu sendiri dengan sebutan yang buruk, haram. Maka orang-orang yang seperti ini mesti belajar akhlak sebelum adab, sebelum apa? Sebelum fikih. Para pendahulu negara kita udah luar biasa mencontohkan. Nggak ada tuh yang namanya kesukuan, nggak ada yang namanya perbedaan suku, kelompok, ras, golongan, nggak ada. Semuanya diikat dengan kata-kata kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indo. Kami putra putri Indonesia bertumpah darah satu, tumpah darah Indo. Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indo, dan diikat dengan Bhinneka Tunggal. Siapa yang pertama kali buat? Siapa yang pertama kali buat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal 1 Piagam Madinah, Nabi mengatakan kesatuan semua umat tanpa membedakan perbedaan-perbedaan. Ada air putih panas nggak? Air putih panas aja. Air putih hangat aja, panas ya. Disatukan sama Nabi semua tanpa mengenal perbedaan, seraya Nabi mengucapkan satu ayat, ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kata Allah, aku nih, kami nih, saya nih, haknya nih menciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan dengannya kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Li ta'arofu, untuk ta'aruf, untuk saling kenal, untuk saling hormat, saling sayang. Dan ketahuilah yang paling mulia di sisi Allah bukan kulit putih atau hitam, bukan suku Jawa atau Sunda, bukan suku Melayu atau Papua. Yang paling mulia di sisi Allah bukan rambut lurus atau keriting, bukan hidung mancung atau pesek. Yang paling mulia di sisi Allah bukan mata sipit atau mata belok, bukan Arab atau Cina, bukan. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bhinneka Tunggal? Kok kita dimusuhin ngomong begini? Ya wajar, PKI wajar, PKI nggak demen ini begini. Dibilang ceramahnya radikal ini kalau PKI bilang. Ya, saya nggak pernah takut dengan orang yang mencela ceramah-ceramah kayak begini, nggak takut. Imam Bonjol dibilang radikal oleh Belanda, betul? Bagi Belanda, Tengku Umar radikal. Bagi Belanda, Sultan Hasanuddin radikal. Bagi Belanda, Sultan Hamid Al-Gadri radikal. Bagi Belanda,
Ya, tuanku Imam Bonjol radikal. Maka kalau ada yang mengatakan saya radikal, saya nggak khawatir. Saya cuma bilang, lu Belanda lu, bilang gitu aja begitu. Betul? Pasal 2, Nabi mengatakan penyatuan semua suku di Madinah dan persamaan hak dan kewajiban mereka dengan adil. Lihat, sebelumnya Nabi mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ketuhanan yang maha esa, qul huwallahu, sampai dijadikan dasar negara kita. Pak, jangan lupa ya, dasar negara kita apa? Bukan Pancasila. Dasar negara kita adalah ketuhanan yang maha esa, pasal 29. Negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Aplikasinya dengan mengamalkan sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Nabi Muhammad yang mengajarkan pertama kali, wahai bapak ibu guru, ajarkan ini kepada anakmu. Kita harus cinta dengan tanah air. Hubul waton minal iman. Cinta dengan dasar negara, harga mati nggak boleh dirubah-rubah. UUD 45 juga seharusnya nggak boleh dirubah-rubah. Maka kita usulkan kepada pemerintah, pada presiden yang akan datang tahun 2024, tolonglah Pak, kembali ke UUD 45, betul? Kembali ke Pancasila, kembali ke UUD 45. Zaman dulu kita belajar PMP, betul nggak? Zaman sekarang udah nggak ada. Zaman dulu kita sangat sayang dan saling hormat kepada sesama. Zaman sekarang kadun kampret. Mundur kita ini, mundur. Tahun 1928 udah bersumpah kok, para pendiri negara bersumpah kok. Ya, sejak zaman Sansekerta udah dicengkram tuh Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda nggak apa-apa, jangan musuhan. Ini kalau berbeda berarti musuhan. Ya Allah ya Rabb. Inilah pasal 2 yang Nabi terapkan, penyatuan semua suku supaya bisa menghargai manusia dengan adil. Bukankah ini sila kedua? Pasal 3, Nabi menerapkan gotong royong dalam segala hal kecuali kezaliman, dosa dan permusuhan. Lihat, Nabi terapkan ini 1500 tahun yang lalu. Pasal 4, kesatuan pendapat dalam menentukan hubungan dengan orang-orang yang memusuhi rakyat. Jadi nggak boleh menciptakan ini menciptakan teror di masyarakat, haram Pak. Menciptakan rasa takut di masyarakat, haram. Menciptakan apalagi intoleransi di masyarakat sehingga menimbulkan keonaran, haram. Nabi udah terapin kok, jadi undang-undang di negara kita. Pasal 5, membangun masyarakat dengan sistem yang lurus, sebaik-baiknya dan sekokoh-kokohnya. Jadi tidak ada bentuk baku negara dalam Islam, nggak ada. Mau kerajaan silahkan, tuh Saudi Arabia contohnya. Mau monarki silahkan, tuh Jordania misalnya. Mau republik silahkan, tuh Irak misalnya. Mau perdana menteri, ada perdana menteri silahkan, tuh Malaysia. Dan kita memilih bukan hanya republik, tapi kita memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Takbir, merdeka selama-lamanya. Itu yang kita pilih, saudara. Boleh asal 2. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Ini fungsi negara nih, lihat. Apapun bentuknya nggak masalah, asal memenuhi syarat ini. Lihat. Allazi at'amahum min wa amanahum min. Tuh, Ju itu lapar, diatasi dengan stabilitas ekonomi. Jadi negara harus menjamin tidak boleh ada rakyatnya yang lapar. At'amahum min ju. Dan negara juga nggak boleh membuat ada suasana takut. Wa amanahum min khauf. Khauf itu takut, lawannya ketentraman, kedamaian.
pertahanan keamanan. Jadi fungsi negara adalah memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Kenyamanan, bebas rasa takut. Kebahagiaan, bebas rasa lapar. Bentuknya silahkan. Nabi nggak pernah terapkan apapun. Silahkan bentuknya. Dan kita memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Itu yang kita pilih. Itu yang para pendahulu kita pilih. Bapak nggak suka, keluar dari Indonesia. Gitu aja dah. Nomor 6, melawan orang-orang yang memusuhi atau membangkang negara dan tanpa boleh memberikan bantuan kepada mereka. Telah diterapkan taat kepada negara. Ini Nabi yang terapkan, Pak. Maka kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang demikian. Ya, haram bagi kita menghina kepala negara. Ya walaupun ya lu tahu dah maksudnya dah. Haram menghina. Doakan saja kebaikan buat dia. Doakan saja kebaikan buat para menteri-menterinya. Doakan saja kebaikan buat para anggota DPR RI-nya, MPR DPR-nya, DPRD-nya. Doakan saja kebaikan buat para pengusaha. Semoga Allah jadikan mereka semua orang-orang yang beriman dan bertakwa, karena orang yang bertakwalah yang diberikan jalan keluar dari segala persoalan hidup. Pasal 7, melindungi setiap orang yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Lihat, Nabi telah berikan perlindungan terhadap semua warga negara tanpa membedakan agama, suku dan golongan. Pasal 8, umat non muslim bebas melaksanakan agamanya. Mereka tidak boleh dipaksa masuk Islam dan tidak boleh diganggu harta benda dan kehormatannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Belum pernah terjadi di zamannya. Seperti yang saya katakan tadi, di zaman Nabi ada juga kerajaan-kerajaan di sekitarnya, tapi mereka zalim kepada rakyat. Agama mesti sama agama rajanya. Tapi Nabi menerapkan apaan? Tidak boleh. Seraya Nabi mengucapkan la ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisama laha wallahu samiun alim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jelas semuanya. Maknanya lakum dinukum. Kurang apa? Kurang apa? Kurang ajar kita sebenarnya. Kenapa kurang ajar? Karena baru tahu sekarang. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Andai kata ini diajarkan sejak SD, SMP, SMA, maka luar biasa. Semua akan terkagum-kagum dengan Nabi kita Muhammad yang ajarannya sangat luar biasa. Pasal 9, umat non muslim harus ambil bagian dalam membiayai negara sebagaimana umat Islam mengambil bagian membiayai negara dengan zakat, dan umat non muslim dikenakan pajak bagi negara. Lihat, sama adil. Pasal 10, umat non muslim dan umat Islam harus saling bantu dalam melindungi negara dari ancaman musuh. Lihat, Nabi telah siapkan pasal-pasal untuk nasionalisme. Penerapan konsep sistem pertahanan dan keamanan negara telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, telah diterapkan Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi kita Muhammad. 11, negara wajib melindungi semua warga negara, baik yang muslim maupun yang bukan muslim. Bahkan Nabi mengancam orang-orang muslim yang memusuhi zimmi. Disebut zimmi yaitu orang yang dilindungi, kafir zimmi. Mereka yang menyakiti zimmi, yang tidak adil kepada zimmi yang non muslim ini, mereka akan berhadapan denganku di hari kiamat. Diancam sama Nabi kalau tidak berbuat adil kepada yang bukan Islam. Ini mesti dibilangin biar mereka nggak takut. Sekarang terjadi Islamofobia. Disangka Islam apa? Keras apa? Nina Islam. Umat Islam dan non muslim tidak boleh melindungi musuh negara dan tidak boleh melindungi orang-orang yang membantu memusuhi negara. 13, lebih cepat. Kita buka tanya jawab bentar. Apabila satu perdamaian, ini paling favorit saya nih. Ya, paling saya suka membacakan ini. Apabila satu perdamaian membawa kebaikan bagi masyarakat
maka semua warga negara baik muslim maupun non muslim harus rela menerima perdamaian itu. Inilah indahnya Islam, musyawarah untuk mufakat. Kita telah melalui fase-fase ini. Tahun 28 kita buat Sumpah Pemuda, kesepakatan yang sangat indah. Tahun 45 kita buka pembukaan UUD 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disusunlah dan seterusnya yang kita kenal dengan Pancasila. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini semua Nabi yang ngajarin, Pak, Bu, Nabi yang ngajarin. Kenapa kita pakai, kita nggak sebut nabinya? Ya Allah. Pasal 14. Semua seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Hukuman yang mengenai seseorang yang dimaksud hanya boleh dikenakan kepada diri sendiri, pelakunya maupun keluarganya. Lihat, equilibrium before the law. Lengkap sudah semua. Nabi sampai menyusun sampai hukum. Pasal 15. Warga negara bebas keluar masuk wilayah negara, tapi kalau bukan warga negara harus lapor. Nabi telah menerapkan paspor dan visa tahun 622, bayangkan. Pasal 16. Setiap warga negara terlarang melindungi orang yang salah dan zalim. Ya, kesamaan perlakuan tanpa mengenal perbedaan kaya miskin dalam peradilan. Lihat keadilan kita, lihat peradilan kita. Nenek-nenek ambil coklatnya buat makan, dihukum berapa bulan? Lihat tuh yang korupsi ratusan juta bahkan miliar, dihukum berapa tahun? Habib Rizik cuman berkata saya sehat, dituduh bohong, dihukum 4 tahun, dikurangi 2 tahun, masih belum adil. Coba bayangkan, coba hukum di negara kita kayak begitu. Ya, kita doakan semoga hakim dan jaksa yang mengambil keputusan diberikan keimanan dan ketakwaan agar mampu berbuat adil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir, pasal 17. Ikatan sesama anggota masyarakat didasarkan atas prinsip tolong menolong untuk kebaikan, ketakwaan, dan tidak boleh atas dasar permusuhan dan dosa. Lihat betapa indahnya pasal-pasal ini. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita menyatakan intoleran, menyatakan nggak toleransi, menyatakan nggak liberal, nggak ada alasan. Kembalilah dengan sejarah. Ya, ini ada di buku sejarah saya yang jilid 3. Yang saya bawa ini jilid 1. Jilid 1 berbicara soal perjuangan menegakkan tauhid, untuk lebih menjelaskan bahwa tauhidlah yang diajarkan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Mereka mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji. Nabi Musa mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji. Ya, Nabi Isa mengajarkan sholat, zakat, puasa, haji. Buka dalilnya semua, udah lengkap. Lihat aja di channel-channel ya, yang dari kemarin saya ceritakan semua ayat. Cuman karena udah terlalu malam, sudah jam 9:15, izinkan saya menutup dengan kalimat kembalilah, kembalilah, kembalilah
kepada Al-Quranul Karim yang hari ini sudah mulai kita abaikan. Hanya berdasarkan survei, hanya 32% orang yang bisa membaca Al-Quran di bumi kita. Akibatnya salah kaprah dengan Islam. Boro-boro bisa ngerti artinya, yang bisa baca cuma 32%. Kalau semuanya bisa baca orang Islam, lalu seperti apa yang saya sampaikan barusan, menjadi pegangan. Betapa tentram negara ini, betapa adil negara ini, betapa tertib negara ini. Yang korupsi kagak bakal punya kesempatan karena dilarang, ya. Dan hancurnya negara kita salah satunya adalah karena korupsi yang gila-gilaan, dikeduk habis-habisan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum ditutup mungkin ada yang ditanya, ada? Enggak ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena enggak ada. Karena enggak ada, maka tolong mari. Ya, karena waktu udah larut, izinkan saya menutup dengan kalimat, wahai Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kembalilah. Antum akan terkejut dan kaget bahwa ternyata negara kita salah satunya mungkin di antara negara lain, negara yang paling pas dalam menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW. Cintailah negara ini secinta-cintanya. Karena kalau antum tahu negara yang lain, Pak, aduh nggak ada yang enak Pak selain negara kita, beneran, saya serius, nggak ada yang enak. Sampai Saudi Arabia kagak ada yang enak, sampai negara yang saya sebutkan tadi nggak ada. Di sini, Bapak dari mana? Asal? Jawa Barat. Masya Allah. Bapak dari mana asal? Riau. Antum mana? Sumatera Utara. Antum mana? Lihat, saya baru nanya, lihat. Dari Jawa Barat, dari Riau, Sumatera Utara. Ada negara lain kayak begitu? Nggak bakal. Paling dari negara bagian. Antum dari mana? Bandung. Kumaha damang? Lihat coba itu. Ada 714 suku di Indonesia, membaur semuanya. Ada 630 dialek bahasa di Indonesia, membaur semuanya. Ada 6 agama, ada 17.000 pulau. Negara lain mana ada yang kayak begitu, Pak? Jaga Indonesia, jaga sampai anak cucu kita, jaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dahulukan adab di atas segalanya, dahulukan akhlak di atas segalanya, karena Nabi yang berpesan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, maka akan selamatlah kita. Itu akan saya cantumkan di buku yang ketiga. Ini buku pertama, menyusun soal perjuangan menegakkan tauhid. Saya sempat singgung apa yang saya ceramahi barusan di halaman 67 sampai 112. Ada periode Mekah, hijrah ke Habasyah, pemboikotan, tahun duka cita, Isra Mi'raj, Baitul Aqabah 1, 2, hijrah ke Madinah, perjanjian di Madinah, masyarakat Madani, masa-masa tahun delegasi, haji dan perpisahan. Saya cantumkan ini semua. Sebar luaskan, Pak, jangan pelit-pelit. Saya buat buku ini untuk dibagikan ke semua orang. Gratis, Pak. Gratis. Enggak, beneran gratis, tapi bawanya dikit. Dan ini hanya untuk hadiah bagi orang-orang yang ikhlas dalam membantu rumah tahfiz. Jadi nggak dijual, nggak ada di toko buku. Tapi ini saya persembahkan sebagai souvenir, sebagai hadiah. Bapak Ibu bantu rumah tahfiz supaya rumah tahfiz ini bisa lanjut, ya, supaya bisa lanjut, nggak berhenti tengah jalan. Dan bagi orang-orang yang membantu perjuangan rumah tahfiz,
dikasih hadiah buku ini, begitu. Saya mohon izin istirahat karena besok harus ke Siak Indrapura ya. Insyaallah mudah-mudahan ini saya persembahkan untuk antum sekalian. Tafadhol Ustaz, bagaimana mekanismenya? Silakan Ustaz yang sampaikan. Shallu ala Nabi Muhammad.